Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah di sini Ibu akan membahas mengenai mengekspresikan perasaan melalui puisi ya. Jadi kita belajar mengenai teks puisi nak. Nah, kita menggunakan buku Mahir Berbahasa Indonesia yang dikarang oleh penerbit Erlangga ya. Ya, puisi kita harus tahu maknanya dulu ya. Puisi merupakan hasil ungkapan perasaan penyair yang dituangkan melalui kata-kata atau bahasa yang indah untuk mewakili perasaan ya. Kita lihat apa sih yang harus diperhatikan dalam puisi ya. Jadi puisi di sini harus ditulis dengan bahasa yang singkat dan padat ya, tetapi memiliki makna yang mendalam dan beragam. Nah, kemudian puisi merupakan jenis karya sastra yang digunakan penyair untuk mengekspresikan gagasan dan pikirannya. Jadi jika kita memiliki kata-kata ya, kata-kata yang singkat dan padat, terus maknanya sangat mendalam dan beraneka ragam ya. Kemudian itu merupakan ungkapan hati kita atau ekspresi kita mengenai suatu pikiran atau suatu gagasan dalam suatu topik ya, ataupun dalam suatu tema ya, maka bisa dituangkan dalam bentuk puisi ya. Jadi kemarin kita sudah mempelajari mengenai teks berita ya, terus iklan, poster, brosur ya kalau nggak salah. Nah, itu kan semua jenis-jenis ungkapan ya, ungkapan semuanya. Tapi kalau puisi di sini ya, puisi di sini dia kalimatnya singkat-singkat dan padat ya. Terus maknanya itu dalam. Maknanya dalam dan beragam ya, dan itu merupakan gagasan ataupun pikirannya. Nah, sekarang kita lihat unsurnya ya. Unsur yang membangun sebuah puisi itu ada unsur batin dan unsur lahir ya. Unsur batin itu sifatnya tersirat ya. Perhatikan, jadi unsur dalam puisi ada yang tidak terlihat dan ada yang terlihat ya. Nah, contohnya adalah unsur batin ya. Jadi setiap kata atau lirik dan bait puisi yang memiliki struktur batinnya, sedangkan struktur lahirnya atau yang bisa ditangkap oleh si pendengar atau si pembaca, nah ini unsur yang terlihat ya. Nah, ini merupakan unsur puisi. Jadi dalam sebuah puisi kita harus punya temanya seperti apa. Rima itu akhir kalimat dalam suatu puisi, misalnya belakangnya a i i atau u ya, atau ada kalimat ada satu kata yang akhirannya sama ya, itu merupakan unsur puisi ya. Terus ada gaya bahasa ya, jadi ada majas di situ dan ada diksi, irama, pencitraan ya. Citraannya itu maksudnya seperti mengungkapkan sebuah penglihatan ya, atau pendengaran, penciuman dan perasaan atau perabaan. Nah, ini Ibu ambil dari Ruang Guru ya, unsur-unsur mengenai puisi. Nah, kemudian tadi ya kita bahas kembali mengenai mendetilnya. Apa sih maksudnya tema, Bu? Ya, jadi tema di sini gagasan pokoknya nak, gagasan pokok yang pengen diungkapkan oleh penyair ya. Misalnya disuruh membuat puisi mengenai bunga ya. Nah, berarti di situ si penulisnya itu, penulis puisi lebih mengarahkan pendengarnya ke indahan bunganya dalam segi apa? Misalnya
dalam segi warnanya, bentuknya, manfaatnya ya, itu bisa dituangkan oleh seorang penulis puisi ya. Jadi temanya itu biasanya tersirat ketika kita sudah membaca seluruh isi puisi tersebut ya, ataupun temanya mengenai pahlawanan ya, atau temanya mengenai keagungan ya. Nah, itu bisa digambarkan dalam satu buah puisi ya, ketika kita sudah membacanya sampai selesai. Nah, biasanya kita juga bisa menggambarkannya karena suasana batin, maksudnya puisi itu bisa menyentuh ya, menyentuh si pembaca ataupun pendengarnya ya. Kemudian harus ada rima. Nah, rima itu nada-nadanya. Misalnya seperti ini. Misalnya di halaman 71 ya, mengenai puisi. Nah, mengenai puisi, contohnya dengan puisi aku bernyanyi sampai senja umurku nanti. Dengan puisi aku mencinta, berbaur cakrawala. Dengan puisi aku mengenal keabadian yang akan datang ya. Jadi dalam sebuah puisi itu kita tidak boleh membacanya dengan puisi aku bernyanyi sampai senja umurku nanti, itu masih ada nada ya, atau nggak misalnya yang nggak ada nada ya. Dengan puisi aku bernyanyi sampai senja umurku nanti, dengan puisi aku mencinta berbau cakrawala, dengan puisi aku mengenal keabadian yang akan datang. Itu bukan membaca puisi, tapi itu membaca sebuah teks ya. Jadi kalau misalnya kita membaca puisi, itu harus ada rimanya atau nada dan menghayati si kalimat yang kita sudah tuliskan atau tuangkannya. Nah, kemudian perasaan dalam puisi juga harus diungkapkan oleh si penyair ya. Nah, perasaannya dalam bentuk apa? Ya, dalam bentuk kalimat-kalimat tersebut ya, sehingga si pembaca atau si pendengar berimajinasi mengenai kalimat-kalimat yang sudah kita tuangkan untuk kita tuangkan dalam bentuk sebuah puisi ya. Nah, kemudian puisi juga memiliki amanat ya. Yang keempat adalah amanat. Nah, amanat ini adalah seruan kepada si pembaca. Misalnya puisi tentang kepahlawanannya. Jadi puisi ini berfungsi untuk misalnya teks sebuah puisi untuk kepahlawanan ya, berfungsi untuk mengingatkan ya warga Indonesia untuk menghargai para pahlawan yang sudah berjuang pada saat kemerdekaan negara Indonesia waktu dulu, atau amanat untuk seorang anak untuk menyayangi ibunya. Jadi ada puisi mengenai ibu ya. Jadi di situ ada amanatnya. Oh, ternyata seorang anak harus berbakti kepada orang tuanya, terutama ibunya ya. Gitu. Oke. Selanjutnya ya. Nah, ini adalah unsur-unsur puisi. Jadi harus diingat ya, ada tema, rima, gaya bahasa, irama, dan pencitraan ya. Ada unsur-unsur yang tersirat dan ada unsur-unsur yang tidak tersirat atau terlihat ya. Jadi ada unsur batin dan ada unsur lahir ya. Kemudian di sini untuk membentuk sebuah puisi kita harus menentukan majas dan iramanya. Kemudian yang kedua adalah penggunaan kata-kata konotasi. Yang ketiga adalah kata berlambang. Yang terakhir adalah imajinasi dalam puisi ya. Nah,
dan irama ya, seperti majas personifikasi, majas paralelisme, majas metafora, majas hiperbola, dan majas perumpamaan ya. Ada juga majas perbandingan ya. Terus kalau irama misalnya alunan nadanya yang teratur ataupun yang berulang-ulang. Jadi fungsinya untuk memberikan jiwa atau membangkitkan emosi ya. Seperti ada emosi sedih, kecewa, marah, rindu, dan bahagia ya. Ada juga penggunaan kata-kata konotasi. Nah, bisa diperhatikan di sini ya, Nak ya. Jadi jangan sampai salah. Unsur pembentuk puisi ada majas dan irama, terus ada penggunaan kata-kata konotasi ya. Jadi konotasi itu maknanya yang tidak sebenarnya. Terus ada kata-kata berlambang seperti ada Garuda Pancasila, lambang-lambang seperti rantai dan lain sebagainya. Terus ada mengimajinasikan sebuah puisi. Nah, setelah hal tersebut mampu kita susun ya, unsur-unsur tersebut, barulah jadi sebuah puisi. Nah, dari sebuah puisi ini ya nanti akan timbul sebuah struktur batinnya ya, sebuah struktur batin atau unsur-unsur puisi ya, yang kita tidak bisa melihat ya, tapi kita bisa merasakan seperti rimanya, gaya bahasa atau maja dan diksinya, iramanya ya, dan lain sebagainya. Nah, ini ada jenis-jenis majas ya. Nah, majas di sini ada majas perbandingan, ada majas pertentangan, ada majas sindiran, dan ada majas penegasan ya. Majas perbandingan contohnya adalah asosiasi atau perumpamaan. Terus ada metafora ya, ada majas metafora itu berarti melukiskan persamaan atau perbandingan. Misalnya tulang punggung dalam kalimat pemuda adalah tulang punggung negara. Berarti kan kalimatnya berbeda tapi maknanya sama, yaitu tulang punggung negara atau tulang punggung dalam kalimat pemuda ya. Kemudian kalau majas asosiasi atau majas perumpamaan ya, menyebarkan misalnya wajahnya kuning bersinar bagai bulan purnama ya. Jadi mengumpamakan seperti bulan purnama, atau semangatnya keras bagaikan baja. Nah, kan kita tidak bisa meraba sebuah semangat ya kan, semangat keras. Emang semangat bisa dipegang gitu kan? Emang semangat bisa dipegang kayak baja? Enggak kan? Jadi itu majas yang mengumpamakan ya, atau majas asosiasi ya. Tapi kalau majas metafora ya, itu pemakaian kata atau kelompok yang bukan arti yang sebenarnya ya, jadi melukiskan sesuatu. Nah, seperti ini, engkau belahan jantung hatiku sayangku, berarti kan sangat penting. Harta karunku, dia dianggap anak emas majikannya. Nah, beda ya antara ini, coba. Dia dianggap emas majikannya. Beda nggak dengan asosiasi? Beda ya. Jadi asosiasi atau perumpamaan, perbandingan dua hal yang pada hakikatnya berbeda tapi dianggap sama. Oke. Kemudian kalau metafora, ungkapan secara langsung
itu berupa perbandingan analogis ya. Contohnya ini ya. Kemudian personifikasi. Nah, ini yang lebih sering. Personifikasi itu membandingkan benda tak bernyawa seolah-olah bernyawa ya. Nah, ini alegori. Perbandingan yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Suami sebagai nakoda, istri sebagai jurumudi ya. Biasanya alegori itu berbentuk cerita penuh dengan simbol-simbol bermuatan moral ya. Biasanya tidak ada ini alegori, lebih seringnya nanti personifikasi, kemudian metafora dan asosiasi ya. Tapi lebih sering personifikasi dan metafora. Jadi personifikasi membandingkan benda yang tak bernyawa seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Oke, selanjutnya ini adalah majas perbandingan ya. Masih ada majas pertentangan, sindiran dan penegasan. Ini simbolik ya. Metonimia. Nah, ini juga ada majas metonimia ya. Jadi menggantikan dia ya, majasnya itu menggunakan ciri atau label dari sebuah benda untuk menggantikan benda ya. Jadi bendanya itu kita gantikan dengan sebuah label. Misalnya di kantongnya selalu terselip gudang garam. Nah, maksudnya adalah rokok ya. Setiap pagi ayah selalu menghirup kapal api ya. Jadi ini adalah nama label ya, maksudnya adalah kopi ya. Naik Garuda, kan bingung, kok bisa naik burung Garuda? Maksudnya apa ya? Maksudnya adalah pesawat Garuda ya. Nah, ini ada majas sinekdok ya. Jadi menyebutkan bagian untuk menggantikan benda secara keseluruhan atau sebaliknya. Similar ya. Anistesis, paradoks, nah hiperbola. Nah, ini adalah majas pertentangan. Nah, ini adalah majas pertentangan ya. Apa itu majas pertentangan? Majas pertentangan adalah sebuah kata-kata yang memiliki kias untuk menentang suatu pembicara atau menentang sebuah objek ya, menentang sebuah objek yang didengar atau yang dibaca oleh si penulis ya. Jadi memiliki jenis-jenis seperti anitesis, paradoks ya, terus hiperbola, litotes ya. Nah, yang lebih sering kita dengar adalah majas hiperbola, yaitu majas yang berlebih-lebihan dalam suatu kenyataan yang berbeda. Sedangkan majas paradoks mengandung pertentangan antara pernyataan dan fakta. Jadi fakta dengan pernyataannya itu berbeda ya, jadi saling bertentangan ya. Kalau antitesis ya, menggunakan pasangan kata yang artinya berlawanan ya. Tua muda, besar kecil, ikut tidak ikut, miskin kaya, cantik buruk ya, sama saja di mata Tuhan ya, seperti itu.
itu merupakan majas pertentangan. Dan selanjutnya adalah litotes ya. Litotes itu suatu cara yang berlawanan dari kenyataannya dengan mengurangi atau mengecilkannya ya. Jadi tujuannya untuk merendahkan dirinya sendiri. Makanlah seadanya hanya dengan nasi dan air putih saja, padahal dia menyajikan makanan yang mewah ya. Ada majas sindiran. Dalam puisi juga ada majas sindiran ya. Jadi misalnya puisi tersebut untuk menyindir, misalnya untuk menyindir, kita lebih seringnya menyindir seperti pemerintah ya, padahal itu tidak baik ya nak. Ini majas sindiran ya kita harus belajar lagi, jangan lebih sering-sering untuk menyindir seseorang ya, karena kita juga tidak sempurna ya. Nah, ini kita belajar saja. Majas sindiran itu ada ironi, sinisme, sarkasme ya. Ini sarkasme ini yang kasar ya. Sinisme juga sama kasar, tapi ini tidak terlalu kasar seperti sarkasme. Nah ini bertentang, menyatakan pertentangan, maksudnya untuk menyindir ya. Terus kalau sinisme, sindiran ya, menyatakan sindiran secara langsung. Kalau sarkasme, sindiran yang paling kasar ya. Terus ada majas penegasan, ada pleonasme, repetisi, paralelisme, tautologi ya, dan majas klimaks, antiklimaks, dan lain sebagainya ya. Sampai sini mengenai majas ya. Kemudian menyajikan teks sebuah puisi, kita pertama harus menulisnya dulu ya. Terus memperhatikan membaca puisinya seperti apa, pelafalannya, intonasi dan tempo, sikap, mimik, tekstur, volume suara, kelancaran dan kecepatannya. Yang tadi sudah Ibu berikan di slide sebelumnya mengenai unsur-unsur yang ada di dalam puisi ya, unsur-unsur batin ya. Oke. Nah, terakhir adalah menulis puisi membutuhkan proses dan waktu. Puisi memiliki bahasa yang khas. Bahasa puisi singkat tapi penuh makna. Pemilihan kata menjadi hal yang sangat diutamakan untuk menentukan ketepatan makna ya. Semoga penjelasan yang singkat ini bisa memberikan gambaran ya bagaimana cara membuat sebuah puisi ya. Cara membuat sebuah puisi pastinya kalian harus menentukan temanya dulu, terus mau membahas tentang apa ya, membahas tentang pahlawanan ataupun pendidikan juga bisa ya. Hubungannya untuk apa? Untuk memberikan amanah atau memberikan amanat atau menentang sesuatu atau menyindir sesuatu, jadi berbeda-beda ya untuk memberikan sebuah puisi ya. Nah, setelah itu kita harus susun dulu nih kalimat-kalimatnya, nadanya juga harus ditentukan, rimanya juga harus ditentukan ya. Oke, setelah itu baru kita bisa mengambil kesimpulan, oh ternyata puisi yang ingin kita buat adalah puisi tentang menghargai orang tua dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Oke, sampai di sini semoga kalian tidak mengalami kebingungan ya. Pekan depan insyaallah kita akan mengadakan PH ya, penilaian harian mengenai bahasa Indonesia. Setelah PH kita akan lanjut ke bab berikutnya ya. PH hanya dilaksanakan selama 25 menit saja. Nah, 25
25 menit ke depan kita akan melanjutkan materi mengenai bab ke pekan depan kita akan membahas soal-soal saja deh. Kita akan membahas soal-soal ya. Insyaallah kita akhiri, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.